Halo, Assalamualaikum. Dalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Malam ini kita kuliah lagi ya, pertemuannya terkait kardiovaskular lagi. Ya, jadi ada hipertensi kemarin kita sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke hiperlipidemia. Dari kuliah sebelumnya kemarin hipertensi ada yang mau ditanyakan? Kemarin hipertensi ya? Atau bukan ya kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Ini absen sepada ya? Sudah absen sepada? Tunggu. Coba saya dokumentasi dulu. Silakan on cam. Pada kalau di hari Kamis harusnya ada absen nih. Oh iya, oke. Sudah ya. Masih banyak yang belum absen. Silakan di absen di Spada. Farid, Muhammad Rafi, Zakiatul, Muhammad Ilham, Maimunah. Ini juga belum semua. Yang belum silakan di absen. Saya screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Em, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait mata kuliah pertemuan hipertensi kemarin? Kemarin kenapa amlodipin diminum pagi hari ya? Sudah dibahas kemarin. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum masuk ke ke hiperlipidemia? Coba saya aja yang tanya kalau gitu. Tanya Bapak, Boleh? Silakan, tadi Bu Bapak, Erin. tadi Bapak bilang amlodipin dipakai pagi hari ya Pak ya. Ya, Eh, tapi ini saya kalau di puskesmas mm-mm. dipakainya malam hari Pak. Di puskesmas dipakainya malam hari. Iya, Oke, apa selalu malam? terus iya selalu malam. Kecuali kalau ketemu misalnya sama simvastatin, baru amlodipinnya dikasih pagi hari. Kalau Ya. seandainya ada simvastatin yang digunakan. Tapi kalau Mm-mm. nggak ada simvastatinnya dipakainya malam hari, Pak. Itu gimana? Oke. Oke, kemarin itu pertanyaannya kenapa obat tensi dipakai pagi hari ya? Kemarin siapa yang nanya ya? Saya, Eh, Pak. nah, Bu Waldani, kemarin dia bertanya kan kenapa pagi hari? Maka jawabannya tidak selalu pagi, bisa malam, tetapi tidak harus selalu malam. Jadi kalau memang di puskesmasnya dikasih tahu minumnya malam hari ya Bu, salah nggak? Nggak salah juga, tetapi apakah selalu harus malam ya tidak. Ya jadi biasanya kalau ketemu simvastatin kan simvastatin yang malam karena peningkatan kolesterol terjadi di malam hari dan di waktu dingin ya. eh Pagi hari menghindari efek samping dari beberapa obat hipertensi kemarin.
Kaptopril batuk kering misalnya, atau furosemid yang pipis terus gitu ya. Amlodipin, adakah efek samping yang mengganggu? Nggak selalu. Biasanya sih cuman udem ya, penumpukan cairan sehingga kakinya bengkak mungkin. Tapi itulah alasan amlodipin bisa aja dikasih ke malam. Nah, itu tadi. Jadi kemarin kenapa pagi hari? Karena pertanyaannya memang langsung to the point ke pagi. Ya, kenapa sih obat tensi harus diminum pagi hari gitu kan? Kemarin pertanyaan gitu. Oke, itu ya. Amlodipin golongan kalsium channel blocker sehingga dia memblok ion kalsium yang memblok aliran apa air ke dalam pembuluh aliran darah sehingga nanti darah tersimpan di sel-sel dan itulah efek samping yang menyebabkan dia pembengkakan pada kaki, pada di luar aliran darah. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Boleh nanya lagi nggak, Pak? Ini Boleh, pengalaman boleh. karena orang tua saya kan hipertensi ya, Pak ya. Ah, Tensinya terlalu tinggi. Terus ya. waktu dipakai amlodipin kan bengkak tuh udem. Hmm. Dibilang ke dokternya, dokternya bingung karena tensinya tinggi, dikasihlah sekarang tambahnya HCT, Herbeser, Bisoprolol, Candesartan itu. Jadi tiga ya, Herbeser itu tiga. Bisoprolol, Seprolol Candesartan, satu, dua, HCT, tiga. Herbeser. Air besar isinya apa Bu ya? Herbeser apa ya? Obat tensi juga, Pak. Empat Apa berarti obat Herbeser? tensinya. Apa ya isinya ya? Diltiazem isinya. Diltiazem golongan diuretik juga. Sorry, golongan CCB. Verapamil diltiazem. Itu golongan CCB juga, pengganti amlodipin. Amlodipin berarti di stop ya? Ya, karena dia udem, amlodipinnya nggak bisa. Dem. Tapi tensinya masih tetap tinggi, Pak. Tetap Makanya tinggi. dokternya bingung Jadi ngasihnya. tata laksananya kemarin kan kalau dia tidak mempan satu obat bisa kombinasi dua obat. Satu obat amlodipin nggak mempan misalnya, tetap tinggi. Kemudian eh, ya bisa aja nanti dokter kasih dua, dua tetapi nggak boleh kombinasi golongan kaptopril dengan kandesartan. Kenapa? Karena kerjanya mirip gitu, hampir sama. Menghambat pembentukan angiotensinogen 2 dan angiotensin 1. Jadi kurang lebih sama. Makanya nggak boleh kombinasi ACI ARB. ACI kaptopril contohnya, pril 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 ya. Jadi makanya nggak dikasih eh, apa namanya? Kan sudah dikasih kandesartan, berarti nggak dikasih kaptopril lagi tuh. Atau sudah dikasih kaptopril nggak dikasih lagi kandesartan. Nah, kemudian kenapa kombinasi sampai 4 obat? Ditambah diltiazem, ditambah hidroklortiazid, karena udem tadi, karena dia membutuhkan pengeluaran cairan kan. Jadi udem yang ditimbulkan dari amlodipin eh, larutan cairan yang tersimpan di dalam jaringan-jaringan berusaha dikeluarkan oleh diuretik. Makanya ditambah hidroklortiazid. Ya efek sampingnya pipis tadi. Jadi cairannya keluar di pipis gitu. Nah, hidroklortiazid mungkin pertimbangannya dikasih itu supaya eh, ditutupi sama yang lain karena biasanya kalau furosemid sebenarnya cukup ya, tapi mungkin pertimbangan klinis ada nilai lab dan lain-lain mendukung mungkin makanya dikasih hidroklortiazid HCT bukan furosemid. Tapi kalau memang efek pipisnya lebih banyak biasanya pakai furosemid karena dia mengangkut kalium dan natriumnya, jadi pipisnya lebih banyak. Jadi bisa sampai 4 itu alasannya berarti dua mungkin tidak mempan atau kadar apa nilai labnya bahkan mungkin masih masuk ke step 3 tadi. Ya, jadi masuk akal dokter kasih sampai 4 obat ya. Mungkin ada rekam jejak yang tidak mempan sebelumnya kan sampai ada efek samping udem tadi. Ya, jadi masuk akal sih itu terapinya. Jadi kadang-kadang kita kasih komen itu DRP gitu kan. Kok banyak nih yang obat tensinya sampai 4. Nah, itu kondisi di lapangan kadang-kadang bicaranya beda. Kita nyaranin apoteker ganti obatnya gitu misalnya. Tapi kita nggak tahu nilai labnya, hasil pemeriksaannya. Nah itu harus dikonfirmasi. Ya, makanya kita nggak bisa seenaknya nanti ganti-ganti tanpa tahu nilai lab, data-data pendukungnya gitu ya. Atau tanpa
tanpa apa namanya wawancara atau tanpa ini eh, rekonsiliasi ya tanpa rekonsiliasi obat itu jadi masuk akal itu Bu. Cuman mungkin kalau sudah sampai 4 biasa ada komorbid ya. Mungkin selain hipertensi mungkin juga ada mungkin Diabetes, Pak. diabetes. Nah, biasanya sih memang selalu berkaitan tuh kardio, diabetes, kolesterol gitu ya Nah, dan lain. kolesterol. Jadi mungkin pertimbangannya banyak itu. Itu oke bagus ya pertanyaan karena soal-soal di ujian kompetensi biasanya berkaitan bukan cuma sama satu obat kompleks ya kasusnya. Jadi nggak cuma apa obat tensi gitu, nggak cuma gitu. Biasanya ada gitu ada diabetesnya, ada hamilnya, ada luka misalnya, ada pecah pembuluh darah dan lain sebagainya. Bagus Bapak ya kalau pertanyaannya. soal Bapak kalau soal pemakaiannya udah benar belum ya? Candenya dipakai malam, herbesernya dipakai malam, Mhm, bisonya dipakai pagi, HCT pagi. mhm. Yang malam tadi apa? Yang malamnya cande sartan dan herbeser. Herbesar lithiazem ya. Yang paginya Yang pagi bisoprolol dan HCT. metoprolol dan HCT. Mm-mm. Sudah kalau Terus saya sih obat gula glimepirid kan? ya kalau saya sih sudah Hmm. kayaknya karena hidroklorotiazid efek sampingnya kan pipis ya. Jadi pipisnya jangan malam karena kalau malam bisa tambah stres, terganggu nanti sakitnya. Jadi terganggu sakitnya, terganggu tidurnya gitu. Jadi pagi sudah nggak mengganggu tidur kan. Nah, diltiazem, CCB juga nggak apa-apa malam. Yang penting jangan kombinasi nggak apa-apa sih kalau misalnya sama simvastatin tapi kasih jarak juga sama simvastatinnya. Habis itu eh, beta blokernya ya itu pagi nggak apa-apa. Nggak ada masalah sih kalau saya komen ya Bu ya. Ya, oke. Berarti Mm-mm. udah betul lah tuh Pak ya? Kalau saya komennya sih betul karena satu kali satu semua ya. Iya. Terus Heeh. glukodon obat gulanya satu ditaruh ke malam glukodon. Enggak, itu Yang berapa mili Bu? glukodon berapa mili ya? Lupa saya pokok glukodonnya malam hari. Eh, Kalau sebenarnya kalau satu sih nggak ada masalah ya, nggak ada interaksi juga sama obat-obat yang tadi diminum malam. Jadi Oh, kalau eh, kalau mau amannya sih minum kasih jarak ya, tapi nggak ada masalah oke. itu, nggak ada masalah. Ke jarak ya paling 2 jam gitu. Cuman karena tidur mepet kadang-kadang kan minum jam 9 nunggu jam 11 lamanian nggak ada masalah sih. Oke. Terus Oke, Pak. pertimbangan ya, oke, pertimbangan kepatuhan pasien juga kadang lebih besar ya. Kadang-kadang kalau kita ngatur terlalu detail, pasiennya jadi malas minum obat. Itu salah satu kendala di lapangan. Ya, misalnya kita, Ibu minumnya harus sebelum tidur tepat jam 8 kasih jarak tiap 8 jam ya. Habis itu tengok jam Bu, nanti tiap 6 jam minum obat. Kadang-kadang pasien jadi malas gitu. Aduh, lupa minum obat nih. Kelewat 2 jam ya udah salah minum obat gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi kalau memang interaksinya minor, kecil gitu ya, atau kadang mayor, sorry, moderat, menengah, kadang-kadang nggak apa-apa. Ya kecuali menimbulkan efek yang toksik ya, misalnya dia sudah kena emah terus minum Voltadek, tambah Dexa, tambah asam mefenamat, jadi tambah parah lambungnya, itu harus dijaga jarak, kasih jarak betul-betul atau makan betul-betul. Tapi kalau yang sepele, misalnya efek sampingnya eh, minor gitu kita cek di interaction checker misalnya cuman minor ya nggak perlulah terlalu di komplain ke pasiennya kalau dia salah-salah sedikit gitu ya misalnya berbarengan karena kepatuhan pasien tuh lebih penting dibandingkan dia nggak minum obat sama sekali itu ya oke kita lanjut dulu untuk kuliah hari ini untuk apa namanya hiperlipidemia sudah kelihatan slide saya Kelihatan, Pak. kelihatan ya oke kita kembali dulu ke materi SMA ya ini. Lipid apa itu lipid? Lemak ya. Kita kenal dengan lemak. Kita tahu bahwa dia tidak larut air. Jadi kalau lemak sama air itu kita campur goncang-goncang dia sebenarnya
sukar untuk menggabung kecuali ada tambahan surfaktan atau hmm, pembantu pelarutan, penggabungan dua dua pelarut yang eh, apa namanya, eh, tingkat hiper dan hipolipidemianya berbeda nanti. Nah, lipid ya tidak larut air, berfungsi sebagai sumber energi, jadi kita butuh juga di makanan. Kemudian kalau dikatakan lipid plasma itu asam lemak, kolesterol, trigliserida, fosfolipida. Ini yang dicek di lab ya. Kemudian lipoprotein, kilomikron, PLDL, IDL, LDL, HDL. Yang sering dicek adalah LDL, HDL. Bisa PLDL juga kalau di rumah sakit. Nah, ada beberapa klasifikasi ya. Ada terdapat 5 kelas utama. Ada kilomikron yang dicek tadi, ada LDL, PLDL ya. Membawa TG atau trigliserida dari usus ke hati dan jaringan adiposa. Jadi dari makanan itu dibawa ke hati, kemudian dibawa juga ke jaringan-jaringan adiposa. Kemudian ada PLDL atau Perilow Density Lipoprotein. Ini membawa TG dari hati ke jaringan. Ya, jadi dari usus ke hati itu yang membawa kilomikron, ya kecil. Kemudian ada PLDL, ini dari hati ke jaringan, adiposa, jaringan-jaringan tubuh, ya misalnya di kulit, di perut. Nah, ini yang membawa adalah PLDL. Kemudian ada IDL, ya ini intermediate antara PLDL dan LDL. Jadi sebelum jadi LDL ada PLDL. Di tengah keduanya ada IDL. Nah, biasanya tidak dapat terdeteksi dalam darah. Jadi nilai lab di rumah sakit tidak menggunakan IDL ini, ya. Biasanya, ya. Low density lipoprotein. Nah, ini kita sering dengar. LDL ya, membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. Jadi dari hati ke jaringan kurang lebih sama ya untuk PLDL. LDL juga membawa dari hati ke sel tubuh, biasanya disebut sebagai kolesterol jahat. Nah, makanya nanti ini yang dicek nih, yang dicek di darah. Kemudian ada high density lipoprotein, ini HDL. Ini mengumpulkan kolesterol dari jaringan tubuh dan membawanya kembali ke hati untuk di metabolisme. Metabolisme itu dipecah sehingga nanti bisa dikeluarkan di feses atau urin. Biasanya disebut kolesterol baik. Jadi dia mengangkut dari jaringan ke hati, dikembalikan ke hati untuk di metabolisme. Kemudian komponen protein pada lipoprotein terdiri dari ApoA, ApoE, ApoB, dan ApoC. Ada beberapa karakteristik. Jadi ada posisi tempat tinggalnya, ya. Kilomikron, ya dia eksogen gitu ya. Dia biasanya apa namanya, membawa dari usus ke hati tadi, ya sehingga nanti dia terdeteksi di dalam darah. Makanya tadi bentuknya ada ini bawah-bawahannya ini tadi yang kecil ukurannya kilomikron. Kemudian ada PLDL ya, komposisinya ya TG juga sama trigliserida. Kemudian ada IDL, nah tadi ada kolesterol ester dan ini TG juga, tetapi dia kecil ya, prosesnya berada di tengah antara PLDL dan LDL. Nah jadi ini eh, kecil, tidak terdeteksi dalam darah. Jadi kalau teman-teman mungkin cek hematologi misalnya, cek darah lengkap biasanya IDL nggak ada. Kemudian ada low density lipoprotein, ya ini kolesterol, ya, dikenal dengan kolesterol jahat ya. Kemudian ada high density lipoprotein, ini kolesterol baik yang mengangkut dari sel-sel ke hati untuk di metabolisme atau dipecah. Nah, kenapa sih dia protein itu nggak larut dalam air? Ya, dia punya dinding-dinding yang melindungi, melapisi dari sentuhan atom hidrogen ini. Ya, nih ada fosfolipid di mana nanti dia tidak bisa larut di dalam air, sehingga nanti kalau kita goncang lemak di dalam air ya tidak tidak bergabung jadi satu gitu ya. Ini proses tadi yang menceritakan bagaimana eh, pembentukan dari lemak-lemak ya, baik pengeluaran LDL menjadi atau juga HDL ya. Awalnya kita makan nih diet kolesterol ya, jadi makan misalnya ada lemaknya gorengan misalnya. Pecahlah dia di usus, kemudian pecahlah dia di lambung, kemudian dia masuk ke usus. Jadi bentuk kecil di dalam usus ada filia-filia atau bulu-bulu halus. Nah, di samping bulu-bulu halus itulah masuk eh, si sari-sari makanan yang kecil-kecil yang sudah hancur.
masuklah dia ke dalam aliran darah ya, masuk kilomikron bentuknya ya, kemudian dia nanti menjadi lipoprotein lipase. Nah, ini akan menjadi bagi dua. Ada sisa-sisa kilomikron yang dilarikan ke hati untuk proses metabolisme atau juga apa namanya pemecahan pemecahan untuk menjadi ATP nanti energi atau dilarikan ke jaringan-jaringan ya. Kemudian ada lipoprotein yang jadi asam lemak ya. Menjadi asam lemak ini juga diambil apa namanya, ini juga dibutuhkan oleh tubuh ya, asam lemaknya. Nah, sisa kilomikron yang ada di hati nanti bisa jadi PLDL ya, hasil metabolisme dari hati tadi dilarikanlah menjadi asam lemak sama, dua-duanya menjadi asam lemak sehingga nanti juga menumpuk di sel otot. Makanya kalau nggak olahraga bisa jadi nanti penumpukan lemak di dalam otot-ototnya dan adiposit. Kemudian lipoprotein lipase juga akan menjadi IDL. Dia berada di tengah antara PLDL dengan LDL ya. Menjadi IDL ini yang tidak terdeteksi di darah, ada yang kembali ke hati untuk dimetabolisme, ada yang menjadi LDL. Nah, LDL inilah yang kita kenal lemak jahat, di mana dia mengangkut eh, apa namanya, mengangkut lemak-lemak yang ada di hati untuk dilarikan ke sel. Ya, nah di sel kalau kita rutin olahraga, dia akan terbakar, jadilah energi gitu, jadi hancur dia. Nah nanti sisa-sisa lemak yang ada di sel diangkut oleh HDL, ya, membawa ke hati. Ke hati baru nanti lagi menjadi asam empedu, ya, baru nanti ke jadilah bilirubin, urobilinogen yang warna kuning dan lain sebagainya ya, sehingga nanti keluar di feses. Itu prosesnya. Lipid darah yang utama adalah kolesterol dan trigliserida atau TG ya, yang diangkut ke dalam darah sebagai lipoprotein, yaitu kompleks yang larut air. Jadi sebenarnya tubuh itu sudah punya proses sendiri sehingga lipid yang di dalam darah itu sebenarnya sudah larut air. Nah, problemnya adalah tubuhnya kalau sudah sakit, sehingga nanti penumpukan lipid-lipid yang harusnya larut air itu terlalu banyak, maka susah dilarutkan. Ya, menumpuklah dia di pembuluh darah, maka nanti bisa menjadi aterosklerosis atau penumpukan lemak di jaringan apa namanya, pembuluh darah. Nah, kolesterol adalah elemen penting untuk membran sel ya, prekursor hormon steroid dan asam empedu. Jadi banyak kaitannya sebenarnya ya, dalam tubuh. Jadi hormon juga ya. TG adalah sumber energi dari makanan untuk sel. Tubuh mensintesis lipid ada dua, ada jalur eksogen, ada jalur endogen ya, dari diet sebagai kilomikron. Kemudian kalau dari endogen itu di hati sebagai VLDL. 4 langkah penting perubahan VLDL ke LDL. Nah, ini yang dideteksi di darah tadi ya, penyusunan PLDL, kemudian terjadi hidrolisis oleh lipoprotein lipase, kemudian terjadi proses katabolisme, kemudian baru nanti terjadi proses katabolisme LDL. Nah, kita masuk ke hiper, di mana hiper artinya berlebihan, lipidemia, lipid di dalam darah. Ya, jadi ada eh, makna dari hiperlipidemia itu suatu gangguan metabolisme lipoprotein, meliputi overproduksi dan defisiensi lipoprotein. Jadi ada kelebihan produksi dan defisiensi lipoprotein dengan manifestasi satu atau lebih hal berikut ya, naiknya kolesterol total, naiknya LDL dan trigliserida atau menurunnya HDL. Jadi gangguan lemak itu juga bukan cuma meningkat semuanya, tapi ada yang menurun. HDL menurun juga bisa disebut dengan gangguan lemak. Nah, kalau dislipidemia ada dua. Dislipidemia primer, ada sekunder. Kalau primer ya dia dari genetik bawaan gitu ya. Kemudian ada kombinasi genetik dan lingkungan. Dislipidemia didapat ya, ada diet, makanan yang nggak rendah lemak gitu ya. Kemudian ada asupan alkohol berlebihan sehingga hatinya rusak, maka nanti metabolismenya tidak bagus lagi. Kalau tidak bagus lagi hatinya, maka nanti proses pemecahan lemak itu terganggu. Kemudian penggunaan obat, nah steroid ya, dexamethasone misalnya. Kemudian obat KB karena dia mempengaruhi hormon ya. Kemudian golongan diuretik tiazid ya, hidroklortiazid. Kemudian golongan beta blocker. Nah, penyakit lain ada diabetes mellitus, ada hipotiroid ya, kekurangan hormon tiroid.
Kenapa kekurangan hormon tiroid? Untuk metabolisme butuh tiroid, sehingga kalau kekurangan maka metabolisme terganggu, ya. Kemudian gagal ginjal dan lain-lain. Nah, ini tadi dislipidemia primer, ya. Ada juga dislipidemia familial, ya, yang memang melihat dari nilai lab sebenarnya sama, ya. Ada familial hiperkolesterolemia. Ya, ini sama yang tadi ya, ada familial ya, family. Eh, Yaitu ditandai dengan LDL naik. Kemudian ada kombinasi hiperlipidemia, LDL, PLDL, TG-nya naik ya. Kemudian eh, ini tadi jarang ya terdeteksi IDL. Ada endogen hiperlipidemia, PLDL naik. Ada endogen ya, tadi kaitannya endogen dengan eh, proses katabolisme dari PLDL. Kemudian ada familial hypertriglyceridemia, ya, PLDL dan kilomikron naik. Kilomikron ya termasuk TG. Ini obat-obatannya ya. Obat-obat sintetik ya biasanya pakai resin nih, statin, niacin ya. Kemudian ada sama ya, statin, niacin, gemfibrozil. Ya, kalau kalau golongan fibrat ya biasanya untuk trigliserida yang tinggi. Ya. Kalau fibrat nih, gemfibrozil, fenofibrat biasanya untuk golongan TG, trigliserida. Kemudian niacin, kemudian gemfibrozil juga. Ya, biasanya tuh di kalau hipertrigliseridemia ini ya golongan fibrat terapinya. Oke, selain kita perlu belajar obatnya, kita perlu eh, hafalin juga nih nilai labnya ya. Definisi dari dislipidemia ini ada beberapa ya, ada beberapa penyakit yang berkaitan ya, ada CAD ya, kemudian bahkan sampai diabetes mellitus pun berkaitan walaupun penanda diagnosa diabetes bukan ini ya, bukan bukan cuman ini tetapi ini faktor risiko, risk factor ya. Jadi ada beberapa penyakit atau kebiasaan yang menyebabkan LDL, HDL, dan trigliserida terganggu. Ya, ini ada bahkan usia pengaruh nih. Usia lebih dari 55 tahun, ya perempuan lebih dari 60 tahun, kalau laki-laki 55 tahun lebih. Nah, bahkan tobacco use, penggunaan rokok. Ya, kalau dia pakai merokok, bahkan itu bisa meningkatkan kemungkinan gangguan dislipidemia. Nah, ini tadi borderline-nya ya, kolesterol total 200 sampai 239 ini tinggi ya. Kalau kolesterol HDL ya ini ya nilai nilai normalnya. Nah, ya. Kalau misalnya maksudnya kalau HDL nilai normal ini ya. Kalau dia penyakit berarti kurang dari 35 tapi nilai normalnya ini. Lebih boleh nggak HDL? Boleh-boleh aja kalau HDL. Kemudian LDL. Kapan dikatakan sakit? Lebih dari 160 mg per desiliter. TG kapan dikatakan dia perlu minum obat lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, kalau dalam range ini maka dia wanti-wanti biasanya mulai berubah pola hidup sehat. Nah, kadang-kadang ini nggak dipakai nih. Kolesterol total kadang-kadang lebih dari 200 sudah dikatakan dia hiperlipidemia. Jadi kadang-kadang nilai normal kolesterol bukan pakai yang kanan ini tetapi pakai yang kiri. Ini faktor risiko. Ini epidemiologinya ya, usia itu pengaruh. Pria juga pengaruh ya, kecepatan naiknya menurun setelah usia 45 tahun dan menurun lagi setelah usia 74 tahun. Ini prevalensi ya. Indonesia termasuk yang tidak terlalu ya dibandingkan eh, apa nih yang dilihat warna merah dan oranye ya. Kemudian ada komplikasi ya. Ini komplikasi ada aterosklerosis, penumpukan lemak dalam darah, kemudian ada stroke, ada serangan jantung. Ini lihat ada lemak-lemak yang menguning ini akibat lipid yang seharusnya larut air di dalam darah tadi ya dia terlalu banyak sehingga sulitan air
timbul titik jenuh atau kesulitan dia melarutkan dari lipidnya yang ada di dalam plasma. Sampai saat ini bahkan data penyakit di Indonesia, di Jambi juga termasuk ini tinggi ya. Jadi gangguan-gangguan kardiovaskular atau penyakit tidak menular, diabetes, kemudian hipertensi, termasuk hiperlipidemia ini masih tinggi. Ini screeningnya ya, jadi ada laki apa namanya, ada usia nih laki-laki dan wanita. Kemudian kalau memang dia punya kegiatan atau punya penyakit tertentu maka harus perlu diwaspadai PJK, obesitas, perokok, hipertensi gitu ya. Ini body mass index atau berat ideal ya. Jadi sebenarnya kalau lipid kan tadi ada penumpukan lipid di dalam jaringan-jaringan ya, termasuk di adiposa, sehingga nanti akan ada kemungkinan dia gemuk atau bahkan obesitas. Jadi kita perlu tahu bahwa normal body mass index ini kurang dari 25. Ya, kalau kurus kapan? Kalau kurus kurang dari 18. Kemudian terapi dislipidemia yang tadi non farmakologi dan farmakologi. Terapi farmakologi tujuannya adalah menurunkan produksi lipoprotein oleh jaringan. Jadi jaringannya jangan sampai nanti menumpuk lemaknya. Kemudian meningkatkan katabolisme atau pemecahan lipoprotein di dalam plasma. Kemudian mempercepat bersihan kolesterol dari tubuh di hati. Ya. Nah ini kerja obat-obatan. Ya, ada statin, ini kerjanya di hati. Ya kemudian ada di usus, menghambat penyerapan lemak di dalam usus. Ya, kolesteramin, ezetimibe, kemudian golongan fibrat. Ini tadi untuk trigliserida ya. Kemudian ada golongan niacin. Ini jaringan otot dan adiposit untuk mencegah penyimpanannya di dalam otot. Nah ya, ini menandakan efek samping nanti ini termasuk kolesteramin ya, fesesnya berminyak gitu ya. Kadang-kadang kayak makan nasi padang ya lemak-lemaknya keluar duluan gitu, kayak diare, kayak mencret tapi dia eh, lemak minyak aja gitu keluarnya karena tidak diserap oleh tubuh. Ini mekanisme kerjanya, niacin itu menghambat lipolisis atau pemecahan lemak dalam jaringan adiposa menyebabkan penurunan sintesis PLDL. Jadi di jaringan sudah banyak maka PLDL tidak diangkut, tidak mengangkut lemak lagi ya, dan LDL hepatik di hati. Kemudian golongan fibrat aktivasi lipoprotein lipase sehingga terjadilah pemecahan lipid-lipid di dalam darah ya yang diangkut tadi mengandung trigliserida. Kemudian resin membentuk kompleks tidak larut dengan asam dan garam empedu mencegah reabsorpsi dari intestinal dari usus. Ya, jadi lemak tidak diserap di dalam usus. Kemudian golongan statin yang kita kenal dengan golongan HMG-CoA reduktase ini menghambat sintesis kolesterol di hati sehingga tidak ada pengangkutan kolesterol ke dalam ke jaringan-jaringan sehingga ya peningkatan lemak tidak terjadi. Kemudian probukol ini antioksidan ya, tetapi jarang. Kemudian ezetimibe ini sering menurunkan absorpsi kolesterol dari usus. Absorpsinya yang dicegah. Oke, ini ada obat yang dibagi berdasarkan mekanisme kerja, kemudian ada efek penurunannya. Misalnya HMG reduktase nih statin ya. Simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin yang ini menurunkan LDL, HDL dan trigliserida. Ya ada 18 sampai 55%. Tapi ada efek sampingnya, miopati, gangguan otot ya, pegal-pegal. Kemudian menghambat enzim pada hati ya sehingga nanti kalau dia minum paracetamol yang enzimnya CYP45 ya mungkin aja efek samping adalah paracetamol tidak terlalu berefek gitu ya. Makanya nanti juga dia tidak boleh pada diperhatikan lah untuk keadaan tertentu misalnya gagal ginjal, pasien dengan gangguan hati misalnya yang mengalami hepatitis, jadi nanti harus dipastikan dulu. Kemudian ada asam fibrat ya, sama ya tadi dia juga mungkin menghambat dari apa namanya, bukan bukan efek sampingnya ini mekanisme kerjanya dia menghambat trigliserida yang naik ya. Dia menurun nanti lemaknya sekitar 5-20%. Efek samping ada dispepsia ya, batu empedu, kemudian ada pegal otot.
Ya, kemudian ada nanti ada nikotinic acid, niacin ya yang tadi, kemudian ada CAI, ya contohnya ezetimibe tadi, cholesterol absorption inhibitor, menghambat absorpsi kolesterol. Kemudian ada BAR, bile acid sequestrans. Ini contohnya kolestiramin, kolestipol ya. Ini obat dan merek sebenarnya ya, tetapi di Indonesia tidak selalu sama. Ada Lipitor isinya atorvastatin. Seberapa besar penurunannya ini ya? Ada 35%, 20%, sampai nanti eh, simvastatin juga 35 sampai 60 sama dengan atorvastatin. Ya. Oke, ini lanjutan yang tadi. Nah, kemudian ada peran antioksidan ya. Biasanya antioksidan ini tidak spesifik zatnya ya. Harus biasanya sih kita harus sebutin zatnya. Antioksidan bisa di obat, bisa di herbal juga. Ini yang tadi efek samping obat anti dislipidemia. Ada asam urat kalau dia pakai niacin ya, meningkatnya asam urat. Ada peptic ulcer, kulit kemerahan dan mual. Kemudian ada resin. Misalnya TG meningkat tetapi kalau pakai resin interaksi obat, kemudian menurunkan absorpsi asam folat dan vitamin larut lemak sehingga pada pasien yang hamil nih diperhatikan. Ya. Kemudian golongan statin atau inhibitor HMJ-CoA reduktase. Ini akan ada gangguan pegal-pegal atau miopati. Ya, jadi harus diperhatikan. Ini interaksi statin ya, hampir tidak ada dengan antihipertensi, tapi banyak dengan obat lain, digoxin misalnya. Ya, efek sampingnya bahkan digoxin meningkat. Ini jadi efek terapeutik yang harus diperhatikan dan kalau dia meningkat nanti berisiko ya, untuk eh, apa namanya menimbulkan efek samping pada pengguna digoxin. Kemudian golongan fibrat, erythromycin, antibiotik ya, clarithromycin, cyclosporin, ketoconazole, niacin. Meningkat resiko pegal-pegal ototnya tadi. Ya, kemudian resin ya dia menurunkan kadar statin. Ini efek sampingnya bisa dihafali. Nah, ini ada kontraindikasi ya. Pada wanita hamil, pada dosis besar dapat meningkatkan kadar gula darah. Pada populasi usus, ini banyak sebenarnya. Ya, ada DM, ada lansia, wanita, anak-anak. Ini pada DM tipe 2 ya, tentu saling berkaitan karena DM juga gangguan metabolisme sehingga nanti eh, perlu dilihat apakah dia resistensi insulin. Kalau memang tidak bisa menurun, kemudian bagaimana produksi apoprotein B, ya. Kemudian bagaimana pelepasan asam lemak dari jaringan, ya. Misalnya PLDL-nya meningkat, ternyata oh berarti lemak dari jaringan tadi naik gitu ya. Kemudian aktivitas LPL menurun, ya, lipemia postprandial. Jadi eh, perlu diperhatikan, apalagi nanti pada pasien-pasien DM dengan keadaan hamil misalnya. Oke, sebenarnya ada pedoman untuk praktik sebenarnya. Jadi bisa dilihat di sini nih. Kalau teman-teman mau buka untuk yang praktik di lapangan. Nah, tetapi mungkin ada update yang ini dipakai tahun 2023 ya. Ada Perkeni. Eh, Panduan tata laksana dislipidemia. Ini menjadi patokan dan eh, apa namanya? Bagusnya di download ini ya, di download dibaca. Nah, ada risiko-risikonya. Ya, sehingga nanti pengobatannya nggak selalu pakai simvastatin, nggak selalu pakai atorvastatin. Jadi menyesuaikan dari tingkat risiko ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini ya, silakan di-download untuk panduan tata laksana dislipidemia. Mungkin ada yang baru atau panduan yang lain, tetapi untuk Perki, Perki ini panduan kardiovaskular Indonesia ya. Sampai sejauh ini masih ini yang terakhir.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Udah cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Oke, karena waktunya juga sudah selesai. Harap di absensi selesai. Sudah belum? Yang absen siapa? Arin Bapak. Sudah di foto ini absen selesainya? Sudah dibantu share screen, Bapak. Share screen, Pak. Screenshot, Pak, maksudnya. Iya. Oh ya. Yang penting sudah diupload di Siam ya. Siam. Ya, Siam ya. Iya, Pak, nanti sesuai jadwalnya. Oke, kalau gitu saya sudahi dulu kuliah malam ini. Semoga bermanfaat ya. Lah, Bapak udah keluar ya, Wah? Kok aku nggak dengar salamnya ya? Sudah keluar Septi. Ini sudah boleh keluar kah?